Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Hey Didot. Kali ini adalah di ujung banget mau jatuh MacBooknya. Ya, kali ini adalah vlog review iPhone 14 Pro dan ini gue rekam langsung, nggak pakai mic tambahan, nggak pakai lampu tambahan, cuma lampu kamar tuh. Karena buat sekalian ngetes ini kualitas kamera depannya kayak gimana, karena sekarang kan kamera depannya nih udah bisa autofocus ya. Lihat, detail sekali muka berantakan saya. Sebenarnya males ngedit juga, tapi ya siapa tahu ini jadi kebiasaan baru biar cara nge-review HP tuh nggak gitu-gitu mulu. Video ini disponsori oleh belanjabos.com, jasa pelayanan just tip guys. Jadi kalau mau just tip iPhone dari luar negeri, Hong Kong nih, yang mau dual SIM card yang berbayar pajaknya jangan sampai kena blokir gitu kan, ke belanjabos.com aja. Disclaimer pada video kali ini, kalau misalkan ada komplain dari gue tentang produk Apple-nya ini, tentang iPhone 14 Pro-nya ini, mohon jangan dihujat gitu, karena gue cinta banget sama produk Apple. Bahkan gue beli MacBook ini khusus buat ngedit video guys gitu, gue suka. Tapi bukan berarti gue harus menerima apapun yang dikasih sama Apple. Gue harus kritis, itulah bentuk cinta itu, supaya ada perbaikan dari si Apple-nya. Ya, jadi iPhone 14 Pro ini udah gue gunakan selama beberapa hari gitu, mulai dari Singapura dan sampai ke Indonesia sekitar udah 3 harian lebih lah. Oh ya, ini iPhone 14 Pro Purple 128 GB. Harganya mungkin teman-teman bisa cek ya di Apple Store Singapura. Oke, pajaknya ini dibayar karena teman gue pulang duluan waktu itu bawa iPhone-nya, dan ini harganya 2.462.000. Ini di Bandara Suta, sedangkan gue baliknya itu lewat Batam, dan gue juga bawa handphone titipan sih satu lagi. Agak selisih sih, agak berbeda. Karena gini guys, ternyata pajak itu petugasnya akan nanya harga HP-nya berapa gitu. Kalau kitanya nggak tahu, mereka akan browsing dan kemudian pajaknya bakal dihitung dari harga yang udah di browsing itu. Dan kalau punya NPWP itu sekitar 31%, tapi kalau nggak punya NPWP selamat, harganya bakal lebih tinggi. Dan kalau lewat Batam itu bayar pajaknya di pelabuhan Batam, bukan di Suta. Jadi ketika kita sampai Batam, kemudian kita masuk ke pelabuhannya, terus kita scanning di sana, cek custom, kemudian imigrasi, terus pas keluar itu di sebelah kiri, nanti di depan banget itu bakal kelihatan, itu bakal ada kantor bea cukainya dan kita bayar di situ. Jadi ini ya yang mau dibayarin. Yang lupa paspornya. Baik kok. Handphonenya 19 juta, itu sekitar 1.275 USD. Nah itu kita kurangin dulu 500 USD, itu sekitar 725 USD lagi, 775 USD lagi. Itu yang kita kenakan pajak. 41% untuk yang non NPWP, 31% yang punya NPWP. Masnya ada NPWP? Ada. Nomor wajib pajak dari cantumkan. Sudah. Ya. Berarti yang dibebasin $500 ya mas? Iya, itu kalau dia datang langsung ke bea cukainya. Kalau udah keluar kita nggak kasih lagi pembebasannya. Oke. Oh gitu. Itu ada tenggat hari nggak? Enggak. Oh nggak ada. Jadi kalau baru datang harus langsung ke sini. Langsung ke sini. Kita masih melayani registrasi tapi maksimum 60 hari. Tapi tetap harus ada info ya, karena misalkan kalau HP yang tanda kutip ini ilegal gitu kan, beli terus pengen didaftarin emailnya itu nggak bisa ya? Bisa, kita kan ada lihat paspor. Ini bukti kedatangan dari luar negeri. Jadi yang bea cukai itu hanya melayani orang yang datang dari luar negeri. Oke. Ini 31% tarifnya, pajaknya itu 3.825.000. Oke. Langsung kita terbitin aja billingnya. Iya. Makasih ya mas. Pemberitahuan juga buat teman-teman, kalau teman-teman itu ada yang buka email gitu, bayar dan katanya terdaftar di Kemenperin, mungkin bisa terdaftar di Kemenperin itu, tapi itu salah. Kalau HP yang dari luar itu bakal terdaftarnya di websitenya Bea Cukai, bukan di Kemenperin. Jadi kalau yang palsu-palsu itu bakal terdaftar di situ dan itu nggak terjamin, bisa keblokir sewaktu-waktu, dan uang yang udah dikeluarin itu bakal
bisa hilang. Sayang banget. Ya langsung aja ke reviewnya. Pertama, kalau dari desain gue nggak ada komplain ya soal desain, karena dari iPhone sebelumnya kurang lebih sama gitu. Cuman perbedaannya secara fisik itu di bagian belakang kameranya kotaknya itu membesar gitu, dan itu mengkhawatirkan gitu di next generation bakal sebesar apa lagi nih gitu. Karena sekarang kondisinya iPhone 14 Pro itu kayaknya di tangan, di genggaman udah semakin berat gitu. Terus kemudian di depannya ini yang bakal berasa banget karena ada Dynamic Island. Ya, jago banget Apple ya soal merangkai kata-kata ya pakai nama Dynamic Island, dan itu kayak jadi hype banget gitu. Beberapa hari kemudian setelah pengumuman peluncuran pun Android tiba-tiba udah bikin gitu Dynamic Island ala-alaan gitu kan. Dan itu pinter banget sih menurut gue. Ya sekedar mungkin pengen nyobain experience-nya, tapi walaupun gitu ya berbeda dengan Dynamic Island yang asli. Terus kemudian dari layarnya ini terang banget, udah 2000 nits, dan di bawah sinar matahari itu bakal kelihatan banget, dan support always on display. Always on display-nya itu ya kalau di dalam ruangan itu kayak terang banget, jadi kayak kelihatan HP-nya nyala gitu. Walaupun gitu sebenarnya itu dalam keadaan yang benar-benar redup gitu. Terus juga dia diturunin kecepatannya jadi cuma 1 Hz. Jadinya soal baterai ini bakal jadi pertanyaan banget. Soal baterai ini aman guys. Baterainya itu nggak seburuk yang dipikirkan lah. Jadinya teman-teman itu tetap deh bakal bisa pakai iPhone 14 Pro ini dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Kalau misalkan kegiatannya itu nggak terlalu banyak, bahkan kalau nggak main game itu ya bisa lah sampai malam. Buat warnanya sendiri, kalau misalnya teman-teman berminat itu pakailah yang warna purple ini, karena cakep banget di purple ini. Menurut gue kayak buat dipakai di cowok juga kelihatannya garang gitu, buat dipakai cewek juga kelihatannya jadi manis. Kemudian stainlessnya juga bagus, shiny banget. Nah kalau buat lebih aman warnanya yang black, karena blacknya itu benar-benar black ya, belakangnya doff gitu, kayak MacBook terbaru yang M2 gitu kan. Karena sebelumnya itu warnanya nggak benar-benar black tapi grey. Nah sekarang ini di generasi 14 Pro ini benar-benar warnanya black gitu, jadi cakep banget kayak pakai iPhone 5 dulu lah, yang 5 kan hitam tuh, cakep banget. Buat performance udah nggak diraguin lagi. Bionic A16 itu udah kenceng banget buat main game, lancar ya. Tapi kalau main Genshin kayaknya perlu dihindari, namanya itu game najis. Kayaknya itu buat game mobile itu gue nggak ini deh, karena sekarang kan udah 3.0 mau ke 3.1 gitu, udah luas banget mapsnya gitu, dan aplikasinya tuh udah gede banget gitu kan. Buat ngeload itu semua tuh HP-nya kuat gitu, cuman untuk pemakaian lama itu sayang di baterainya menurut gue, karena bakal menurunkan daya tahan si baterainya itu lebih cepat gitu. Battery health-nya kalau misalnya teman-teman kan ini battery health itu jadi bikin jiwa nggak sehat kan ya, jadi lebih baik dihindari lah buat main game gitu. Walaupun kuat mah kuat aja. Terus ada 2 fitur yang kemungkinan memang nggak diperlukan gitu, tapi di negara sana ya dikasih fiturnya gitu, tapi jangan sampai terpakai. Yaitu pertama buat deteksi sinyal menggunakan satellite gitu. Kalau hilang entah di mana gitu kan, pakai satellite bisa memanggil pusat bantuan darurat terdekat gitu. Kemudian yang kedua ada car crash detection. Jadi kalau amit-amit sampai kejadian gitu kan, kecelakaan, kemudian akan terdeteksi dengan algoritmanya guncangan tertentu itu bakal otomatis memanggil pusat bantuan terdekat. Tapi itu kayaknya di Indonesia belum bisa ya. Cuman di sana aja tuh. Ya itu fitur yang dikasih tapi nggak perlu dipakai. Kemudian langsung aja ke intinya, kamera. Karena kamera ini yang selalu diagung-agungkan gitu kan kalau pakai iPhone gitu kameranya, dan sekarang udah bertambah besar di bagian belakangnya. Kamera depannya dulu deh, depannya ini kayak gini. Karena gue ngevlog nih pakai iPhone-nya. Tuh, ini tambahan cahaya dari situ sih buat ke muka. Jadi ini cuma kamar doang. Oke gak? Menurut gue sih oke banget buat ngevlog gitu kan. Kemudian kamera belakangnya. Kalau kamera belakangnya
sekarang kan udah 48 megapiksel guys. Akhirnya setelah sekian lama pakai 12 megapiksel ya, mungkin Apple memutuskan apa ya, bukan bersaing dengan brand lain sih, tapi meningkatkan kualitasnya sendiri gitu dengan 48 megapiksel. Kalau mau hunting foto raw itu bakal lebih detail lagi. Jadi dikasih 48 megapiksel dan itu memang bagus banget gitu kan. Sensornya juga lebih besar. Contoh-contoh fotonya ya ini yang sedang di slide. Gue nggak ada keluhan ya soal kamera ini. Kamera utamanya 48 megapiksel. Untuk ultrawide-nya juga tetap ya, mereka itu sangat memprioritaskan perpindahan antar kameranya itu smooth banget, konsistensinya bagus antar lensanya. Yang disayangkan adalah kamera 3 kali zoomnya, karena kita dapat zoom lebih tinggi dari iPhone 12 Pro Max. Dulu kan 2,5 kali. Nah sekarang dikasih 3 kali. Cuman bukaan lensanya itu diperkecil. Jadi sekarang cuman 2,8 dan itu dalam keadaan cahaya yang sedikit itu terlihat tidak bagus. Untuk foto mulai dari indoor kemudian outdoor itu sangat bagus ya menurut gue. Detailnya bagus, penyerapan cahayanya juga bagus banget. Tapi di outdoor untuk foto malam ini masih jadi keluhan gue selama beberapa tahun ini, karena di area-area tertentu yang benar-benar areanya gelap itu benar-benar hitam gambarnya. Entah algoritmanya gue rasa perlu diperbaiki ya untuk night mode ini. Apple tolong dong software update gitu. Lost the detail bener-bener gitu. Untuk bagian yang ada cahaya sih bagus banget. Jadi jomplang gitu, dalam satu foto itu bisa jomplang banget. Yang dapat cahaya sama nggak dapat itu jadi bener-bener ada yang terang, ada yang bener-bener hitam pekat gitu. Itu gue nggak suka sih. Walaupun secara detail untuk yang dapat cahaya itu detailnya bagus, langitnya bagus gitu. Yang asik adalah sekarang kan dikasih fitur baru nih yang namanya action mode. Jadi kalau action mode-nya itu kita aktifin, itu kita kayak pakai kamera GoPro buat aktivitas ekstrim itu sangat bagus. Walaupun tangan kita sebampi apapun itu bisa stabil. Nah ini salah satu contoh video yang udah gue ambil secara lari-larian sama Ihsan Zulfikar. Oke guys, sekarang kita coba fitur action mode-nya di iPhone 14 Pro. Okay. Oke guys, sekarang kita mau lihat gimana kalau fitur action mode-nya dimatikan. Yuk lari. Dan untuk awal-awal ini gue juga ada siaran nih, gue tanya-tanya ke Apple Genius mereka gitu. Apple Geniusnya bilang katanya untuk iPhone sekarang itu di awal-awal ini agak sulit, jadi harus melakukan pre-order secara online. Nah kalau yang pengen dual SIM card order secara online itu harus punya nomor Hong Kong. Nah ini yang kalian bakal susah banget, makanya harus ke belanjabos.com. Teman-teman walaupun punya duit mau datang ke Hong Kong langsung itu nggak bisa beli gitu. Jadi harus melakukan pendaftaran secara online, buat appointment, nanti belinya di jam berapa, tanggal berapa. Udah saranin aja ke belanjabos.com. What do you want to ask? Is it possible for? Are you all together? No. Okay. Are you together with them? No, me no. You're not? Okay, so give me a minute. Let me help this gentleman. Is it possible for me to buy an iPhone now by today? I'm so sorry. Today reservation. Okay. So there was no walk. So when is it will be possible to buy? You can try tomorrow. You can try to go online and book a reservation for visiting the store. Okay. I won't be able to guarantee whether there's any more appointment slots available. But if I'm planning to buy on the spot, is it possible by this week or maybe? I won't be able to guarantee that. I'm so sorry. But you can go online and book a shopping appointment. So go to apple.com Singapore. Okay. Try and book a shopping appointment. Yeah. And then come Actually, I already doing the pre-order, but my is at 3 p.m. today. Yeah, but is it possible for me? Jadi gitu guys, kita nggak bisa beli langsung hari ini dan dia juga nggak bisa menggaransi itu, entah itu di besok atau di minggu depan juga nggak bisa menggaransi. Jadi kita harus benar-benar beli online gitu.
harus melakukan pre-order dulu. Terus yang kedua, gue udah tanya apakah gue kan udah melakukan pre-order tapi jadwal gue jam 3. Apa bisa diambil sekarang? Enggak juga. Benar-benar harus nanti jam 3 gitu. Nggak bisa disenggol. Nggak bisa digoyang. Aduh. Udah. Ya gitu deh. Oke, gitu aja video kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Pastinya adalah kalau teman-teman mau nanya silahkan langsung aja ke kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Vlog review Didot cabut. Assalamualaikum.